menyempurnakan amal ibadah kita melalui sholat dengan harapan mudah-mudahan segala kekurangannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga momentum hari Jumat ini semakin memberikan kita kesadaran akan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul khutbah Jumat hari ini ialah 3 dimensi kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimensi pertama adalah tujuan hidup manusia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata sedikit sekali di antara kita yang merumuskan tujuan hidupnya, merumuskan apa yang akan dicari dalam hidupnya. Apakah hidupnya untuk makan atau makan untuk hidup? Banyak orang sekedar menjalani hidupnya bagaikan air yang mengalir, yang yaitu mengikuti arus kehidupan. Terkadang berani melawan arus, tetapi apa yang dicari dalam melawan arus dia juga tidak tahu, dan akhirnya menyesuaikan diri dengan arus kehidupan atau pasrah total kepada keadaan. Tidak pernah diluruskan secara khusus. Ada orang yang sepanjang hidupnya bekerja keras mengumpulkan uang, tetapi untuk apa uang itu? Baru dipikirkan setelah uangnya terkumpul. Bukan diluruskan ketika memutuskan untuk mengumpulkan uang. Ada juga yang ketika mengeluarkan uang tidak sempat memikirkan tujuannya, sehingga uangnya terhambur-hambur tanpa arti. Ini adalah model orang yang hidupnya tidak punya konsep. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya secara alami atau secara fitrah, terutama ketika melakukan sesuatu untuk kebutuhan dasarnya, selalu ingat akan tujuan. Seperti ketika seseorang ingin menjadi insinyur, dia masuk fakultas teknik. Bila ingin menjadi dokter, maka dia masuk fakultas kedokteran. Bila ingin menjadi ahli ekonomi, maka masuk fakultas ekonomi. Dan bila ingin menjadi pemimpin, maka dia harus mengadakan manuver politik secara legitimasi dari masyarakat atau dari kaum kerabat. Begitulah kira-kira yang mestinya menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali tujuan hidup kehidupan manusia, namun belum besar tujuan hidup yang didasari oleh agama, oleh ajaran agama, akan menempati posisi sentral, yakni orang akan menjadi terhormat karena tunduk kepada nilai-nilai agama. Menurut ajaran Islam, tujuan hidup manusia ialah untuk menggapai ridha Allah, ibtigha'a mardhatillah. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan diri karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada apa-apa. Al-Baqarah ayat 210. Ridho artinya senang. Jadi segala pertimbangan tentang tujuan hidup seseorang muslim terpulang kepada apakah yang kita lakukan dan apa yang kita gapai itu sesuatu yang disukai atau diridhoi Allah Subhanahu atau tidak. Jika kita berusaha memperoleh ridhonya, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita akan menerimanya dengan ridho atau dengan senang. Ridho dan diridhoi Allah, dia betul artinya. Kita bisa mengetahui sesuatu itu diridhoi atau tidak oleh Allah kalau ukurnya adalah syariat atau aturan agama. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti tidak diridhoi, dan sesuatu yang halal pasti diridhoi atau sekurang-kurangnya tidak dilarang. Selanjutnya nilai-nilai akhlak akan menjadi tolak ukur tentang
tentang kesempurnaan hidup, misalnya memberi kepada orang yang meminta dengan keikhlasan adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Tidak memberi, tidak berdosa, tetapi kurang disukai. Indikator ridho Allah juga dapat dilihat dari dimensi horizontal. Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho Allah ada bersama ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada bersama murka kedua orang tua. Ridho Allah dan ridho Allah. Rasulullah SAW semangat untuk mencari ridho Allah sudah barang tentu hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Silakan bagi mereka yang tidak mengenal Quran, tidak mengenal agama, maka boleh jadi pandangan hidupnya dan perilakunya sesat. Karena bagaimanapun setiap manusia memiliki akal yang bisa berpikir logis dan hati yang di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Itulah untuk mengetahui Tuhan juga diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara bertanya pada dirinya sendiri. Istifti qalbaka. Kita bisa berdusta pada orang lain, tetapi tidak mungkin kepada diri kita sendiri atau hati kita sendiri. Ingat, hati yang gelap, hati yang kosong, dan hati yang mati tidak bisa ditanya. Oleh karenanya, bertanyalah kepada diri kita sendiri, kepada hati nurani. Nurani berarti kata nur yang berasal dari kata nur atau cahaya. Orang yang nuraninya hidup, maka dia selalu menyambungkan dirinya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini yang menjadi problem kita adalah hati nurani kita adalah hati kita ini sering tertutup oleh keserakahan, egoisme, dan maksiat. Itulah sebabnya manusia sering terlihat bagaikan robot atau binatang tidak memiliki hati nurani. Subhanallah, mudah-mudahan tidaklah terjadi dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dimensi kedua adalah tugas hidup seorang muslim. Rumusan tugas hidup seorang muslim bisa didasarkan kepada kita sebagai manusia yang hidup di tengah realita kehidupan. Boleh jadi tugas kita berbeda-beda, namun menurut ajaran Islam, tugas hidup manusia sepanjang hidupnya hanya satu tugas, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, atau dalam bahasa harian disebut ibadah. Sebutkan dalam Al-Quran bahwa tidaklah Tuhan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ibadah bukanlah tujuan hidup, tetapi tugas yang harus dikerjakan sepanjang hidupnya. Ingat, ibadah mengandung arti untuk menyadari diri. Bahasanya diri kecil tak berarti di hadapan Allah. Meyakini kekuasaan Allah yang Maha Besar, Sang Pencipta, dan disiplin dalam kepatuhan kepadanya. Oleh karena itu, seorang yang menjalankan ibadah mestilah rendah hati, tidak sombong, dan disiplin. Itulah etos ibadah. Ibadah ada yang bersifat makhdhah atau murni, yakni ibadah yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi vertikal, patuh dan taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, seperti sholat, puasa. Ada pula ibadah yang bersifat sosial atau seperti zakat dan sedekah. Ada pula ibadah bersifat fisik seperti ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ibadah juga terbagi menjadi dua klasifikasi, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah ritual yang bersifat baku, yang ketentuannya langsung dari wahyu atau dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibadah umum adalah semua perbuatan yang baik
diperuntukkan bagi orang-orang yang mungkin yang telah balik. Puasa atau zakat mal atau zakat fitrah bagi yang telah memenuhi syarat, dan ibadah haji bagi yang mampu, memotong hewan kurban bagi yang mampu. Semuanya adalah takdir menuruti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah ghairul Allah seperti berbisnis dan berdagang dengan benar, karena sesungguhnya inti dari berbisnis dan berdagang adalah membantu dan mendekatkan orang lain kepada kebutuhannya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar nilainya, asal dilakukan dengan niat baik dan cara yang baik. Bahkan menunaikan syahwat seksual yang dilakukan dengan benar dan halal sebagai suami istri dan dilakukan dengan cara yang baik atau makruh adalah ibadah. Dengan demikian kita dapat melakukan tugas ibadah dalam semua aspek kehidupan kita sesuai dengan bakat, minat, dan profesi kita. Orang yang tidak mengenal ibadah karena sangat sibuk dengan jabatannya dan juga lelah karena mengerjakan tugas sehari-hari, nilainya nol secara vertikal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang ibadah, yang mengenal ibadah, mungkin sama kesibukannya, tetapi sudut pandangnya berbeda, dan berbeda pula dalam mensikapi kesibukan. Maka secara psikologis atau kejiwaan, ia tidak merasa lelah karena merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimahullah. Dimensi terakhir adalah peran dalam pentas kehidupan. Dalam hal ini manusia memiliki dua peran utama. Pertama sebagai Allah, dan peran kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai Allah, manusia adalah kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu tugasnya hanya menyembah kepada Allah dan berpasrah diri kepadanya. Namun sebagai khalifah Allah, manusia diberi fungsi dan peran yang sangat besar. Karena Allah yang Maha Besar, maka manusia sebagai wakil Allah di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar pula. Sebagai khalifah, manusia diberi tugas untuk mengelola alam semesta ini untuk kesejahteraan manusia. Kesimpulannya, dari ketiga dimensi tersebut, tujuan hidup seorang muslim, tugas hidup dan peranannya dalam kancah kehidupan dunia ini dapat kita sarikan dalam sifat-sifat moral yang harus kita miliki. Beramal soleh, menghindari dosa, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, amar ma'ruf nahi munkar, jujur dan mencela kebohongan, bersikap sederhana dan menjauhi pemborosan. Dalam segala hal, kita pun harus adil, lemah lembut dalam berbicara, menghindari perkataan yang buruk dan fitnah, bersedia memaafkan, menghindari keangkuhan dan kesombongan, sabar, dapat mengendalikan diri dan waspada, tidak kejam, bersedia bertindak sebagai penengah dan pembuat perdamaian, berpegang teguh pada keimanan, setia, dermawan, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada seluruh tetangga dan kerabat, sederhana, melaksanakan sumpah, menghindari sumpah palsu, dan sifat paling mulia adalah takwa. Inilah harapan Allah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.